Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan materi dari ujian Chartered Accountant level profesional ya pada pelatihan CA Review profesional yang diselenggarakan oleh Salemba Practice Perbi Salemba 4 dilakukan secara daring 100% ya. Adapun mata ujian yang akan saya bahas adalah tentang mata ujian Sistem Informasi dan Pengendalian Internal atau CP. Materinya adalah pengendalian untuk keamanan informasi atau Control for Information Security. Nah, seperti biasa, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep-konsep terkait dengan pengendalian untuk keamanan informasi dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal dan pembahasan pilihan berganda. Oke. Adapun buku referensi yang digunakan adalah buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Pengarangnya adalah Marshall Bear Rumney dan Paul John Steinbart. Nah, materi kali ini itu diambil dari materi tentang bab 8 yaitu pengendalian untuk keamanan informasi. Di buku ini itu di halaman 236 sampai 264. Nah, apabila Anda ingin membeli buku ini secara daring, silakan kunjungi www.lexikabookstore.com, dapatkan promo-promo khusus yang ada untuk pembelian buku original terbitan penerbit Salemba. Berikut ini adalah 5 prinsip yang berkontribusi ke dalam keandalan sistem. Nah, ini Trust Service Framework Reliability. Jadi ada keamanan atau security. Nah, ini akses ke data dan sistem dikendalikan dan dibatasi untuk para pengguna yang sah. Kemudian ada kerahasiaan atau confidentiality. Data organisasi yang sensitif itu dilindungi. Data siapa aja? Data tentang pelanggan, data tentang investor, data tentang karyawan. Nah, kemudian misalnya adalah formula atau resep dari sebuah produk, desain dari sebuah produk. Nah, itu harus dilindungi. Ya, rencana pemasaran dan rahasia perusahaan. Kemudian ada privacy. Nah, ini informasi pribadi tentang mitra usaha, para investor dan para karyawan dilindungi. Tunduk juga kepada kebijakan internal maupun peraturan yang ada di luar perusahaan terkait dengan privacy. Kemudian ada integritas pemrosesan. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. Kemudian ada ketersediaan atau availability. Sistem dan informasi tersedia untuk memenuhi kegiatan operasi dan kewajiban kontraktual dan juga untuk para pengambilan keputusan. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep life cycle security. Jadi keamanan atau security dalam information system itu adalah permasalahan manajemen, bukan hanya permasalahan bagian IT misalnya. Memang yang mengerti teknologinya dan semua hal-hal detail adalah bagian IT. Tapi tetap di sini keamanan itu adalah permasalahan manajemen. Manajemen harus memberikan kesan dan bahwa mereka peduli terhadap keamanan sistem informasi karena bisa berakibat buruk terhadap perusahaan dan juga keamanan informasi bisa membuat perusahaan meningkatkan image-nya ke depan. Nah, keterlibatan dan dukungan pimpinan perusahaan pada seluruh tahapan dalam kehidupan keamanan sangatlah penting. Nah, berikut ini adalah life cycle security-nya. Pertama adalah penilaian risiko dan pemilihan respon risiko. Bagian IT membantu manajemen untuk menjelaskan apa saja risiko-risiko yang berdampak terhadap sistem informasi perusahaan. Nah, kemudian apa saja respon-respon risiko yang ada. Misalnya akan ada usaha untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan sabotase misalnya. Nah, itu misalnya pilihannya apa? Responnya bisa diterima resiko tersebut, dikurangi resiko tersebut, atau menghindari resiko tersebut, atau sharing ke pihak ketiga. Nah, itu pilihan tersebut, itu ada di manajemen. Kemudian mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan perusahaan, harus dikembangkan apa saja kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan ke karyawan di perusahaan. Karyawan juga harus paham bahwa keamanan sistem informasi itu juga tanggung jawab dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan, dan manajemen menekankan dengan
Manajemen menekankan kepada karyawan bahwa manajemen pun peduli terhadap keamanan sistem informasi perusahaan. Kemudian memperoleh dan menerapkan solusinya, apa saja hardware yang harus dibuat, yang harus dibeli, kemudian apa saja software juga yang harus dibeli dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dari sistem informasi. Nah, di sini manajemen itu kemudian menyetujui investasi apa saja yang harus dilakukan, berapa jumlah investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan dari sistem informasi. Dan yang keempat, kemudian kinerja dari sistem informasi juga dimonitor. Nah, ini adalah life cycle security. Jadi kalau sering pandangan di perusahaan bahwa masalah keamanan sistem informasi itu bagiannya IT, enggak ya. Manajemen juga harus terlibat, dan keterlibatan manajemen akan menentukan juga bagaimana partisipasi seluruh karyawan terhadap keamanan sistem informasi perusahaan. Berikutnya kita masuk ke mitigasi risiko dari serangan. Pengendalian preventifnya adalah pertama ke orang atau karyawan, ini ada pembentukan budaya keamanan. Jadi karyawan dibentuk budaya keamanannya, mereka harus peduli terhadap keamanan, mereka tidak sembarangan mengakses misalnya website-website yang membahayakan sistem informasi perusahaan, membuka berbagai file di email yang mencurigakan, membahayakan, kemudian juga tidak memberikan misalnya password perusahaan, password yang dia miliki untuk masuk dalam sistem informasi. Kemudian juga harus ada pelatihan-pelatihan tadi yang menjelaskan tentang pentingnya keamanan sistem informasi dan apa partisipasi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan yang bisa membahayakan sistem informasi. Kemudian di bagian proses nih ada autentikasi. Di sini hanya orang-orang yang memang memiliki akses terhadap sistem informasi yang bisa mengakses sistem informasi. Jadi katakanlah ketika ingin mengakses sistem informasi, mereka harus membuat misalnya menuliskan username dan password. Nah, gitu ya. Atau bisa menggunakan biometric voice recognition, sidik jari, kemudian juga misalnya retina mata dan sebagainya. Nah, kemudian setelah mereka yang mau masuk dalam sistem kemudian diizinkan masuk karena memang mereka orang yang sah, kemudian ada otorisasi. Nah, otorisasi ini menentukan orang yang sudah masuk proses autentikasi tadi, kemudian dia bisa mengakses file apa saja dan apa tindakan yang bisa dilakukan. Misalnya dia bisa membuka akses file laporan keuangan tapi hanya read only, hanya bisa membaca, tidak bisa memodifikasi. Contoh seperti itu. Kemudian solusi teknologi informasi, misalnya penerapan dari instalasi dari malware control ya, mencegah adanya virus dan segala macam yang bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian enkripsi dari data-data informasi yang rahasia. Kemudian keamanan fisik, misalnya pengendalian ruangan IT harus ruangan yang tidak mudah terlihat dari luar, dari orang selain karyawan. Kemudian harus dilengkapi dengan pendingin udara yang sesuai. Kemudian ada water sprinkler, kalau nanti ada asap langsung bisa airnya keluar untuk memadamkan kebakaran. Ada alat pemadam kebakarannya, lantainya pun juga harus tahan air dan sebagainya. Kemudian untuk masuk ke dalam ruangan IT tersebut misalnya harus menggunakan misalnya kartu yang digesek ke suatu alat atau memasukkan kode-kode tertentu atau menggunakan sidik jari, retina mata dan sebagainya. Kemudian pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. End user karyawan itu tidak bisa seenaknya menginstalasi misalnya software ke dalam sistem informasi tanpa persetujuan dari bagian IT misalnya. Kemudian juga kalau dia ingin memodifikasi sistem itu nggak bisa kalau tanpa persetujuan bagian IT. Berikutnya kita akan masuk ke bagian soal dan pembahasan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu soalnya dan kemudian dari mana atau pada bab berapa di buku sistem informasi akuntansi informasi untuk jawaban ini dapat Anda peroleh dan kemudian pembahasan komprehensifnya. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam pengendalian pencegahan atau pengendalian preventif atau preventive control? A.
pelatihan untuk karyawan tentang pentingnya keamanan sistem informasi akuntansi, B. Log analysis, C. Intrusion detection system, D. Computer Incident Response Team atau CIRT. Manakah yang merupakan pengendalian pencegahan atau pengendalian preventif? Nah, soal nomor 1 ini jawabannya itu adalah A. Referensinya buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 bab 8. Nah, ini topiknya tentang pengendalian preventif ada di halaman 241 sampai 257. Jadi bab 8 dari buku ini yang membahas khusus tentang pengendalian preventif itu mulai dari halaman 241 sampai 257. Anda dijelaskan, Anda dapat membaca apa saja preventive control yang dapat dilakukan untuk mengamankan sistem informasi. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Pelatihan untuk karyawan tentang pentingnya keamanan sistem informasi akuntansi merupakan tindakan pengendalian preventif atau pencegahan. Pelatihan ini ditujukan agar para karyawan tidak menjadi korban dari social engineering atau mengklik file di email atau aplikasi yang berasal dari sumber yang mencurigakan. Jadi terkadang karyawan perusahaan sendiri itu bisa menghadirkan hal yang tidak baik terhadap sistem informasi akuntansi. Misalnya dia memberitahukan temannya tentang password untuk masuk ke sistem informasi, atau juga dia mengklik file-file yang bisa membahayakan dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, para karyawan harus diberikan tentang pelatihan apa yang tidak boleh mereka lakukan ketika mereka mengakses sistem informasi perusahaan. Jawaban B salah, karena log analysis adalah memeriksa catatan aktivitas dan adanya anomali. Ini merupakan pengendalian deteksi atau detective control. Jadi ada 3, ada preventif, ada detektif, ada korektif. Nah, preventif ini mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keamanan sistem informasi. Deteksi itu mendeteksi, memonitor, melihat apa saja yang bisa membahayakan keamanan informasi, dan korektif ini adalah dia melakukan perbaikan kalau ada misalnya hal kerusakan yang terjadi karena adanya misalnya serangan dari pihak luar. Jawaban C salah, karena intrusion detection system adalah sekumpulan sensor dan unit pengawasan terpusat yang menghasilkan log dari network traffic yang diizinkan untuk melewati firewall, dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda adanya upaya untuk masuk ke sistem atau intrusion untuk masuk ke sistem. Nah, ini merupakan pengendalian deteksi atau detective control. Jawaban D salah, karena Computer Incident Response Teams bertugas untuk merespon dan memperbaiki permasalahan atau insiden yang terjadi di sistem informasi. Ini merupakan pengendalian koreksi atau corrective action. Lanjut ke soal nomor 3. Prinsip kerahasiaan atau confidentiality dalam Trust Service Framework Reliability dapat dicapai saat sebuah sistem menghasilkan data yang A. tersedia untuk kegiatan operasi dan digunakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, B. lengkap, akurat, dan valid, C. terlindungi dari akses fisik dan logis yang tidak sah, D. tidak ada jawaban yang benar. Jadi prinsip kerahasiaan dapat dicapai saat sebuah sistem menghasilkan data yang apa? Oke. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Jadi kerahasiaan itu dapat tercapai jika data organisasi yang sensitif itu terlindungi. Contoh misalnya adalah resep dari masakan atau makanan yang dijual perusahaan. Nah, resep itu adalah data yang harus dilindungi karena kalau ketahuan sama kompetitor nanti produknya bisa ditiru. Nah, atau rencana pemasaran, kemudian rahasia-rahasia perusahaan, formula-formula tertentu di perusahaan. Nah, itu harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Ya. Nah, oke. Jawaban A salah, karena tersedia atau availability untuk kegiatan operasi dan digunakan pada waktu-waktu tertentukan adalah prinsip ketersediaan.
Jawaban B salah, karena lengkap, akurat, dan valid adalah prinsip integritas pemrosesan. Berikutnya soal nomor 5. Dalam model keamanan informasi berbasiskan waktu, Time-Based Information Security Model, P itu mewakili A. Waktu yang dibutuhkan oleh pengguna yang tidak sah menerobos berbagai pengendalian yang melindungi aset informasi perusahaan. B. Waktu yang dibutuhkan untuk merespon dan menghentikan serangan. C. Waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendeteksi sebuah serangan yang sedang berlangsung. Atau D. Waktu yang diperlukan untuk menilai ancaman dan memiliki respon resiko. Jadi ada namanya time-based information security, ya, atau model keamanan informasi berbasiskan waktu. Nah, itu ada simbol P. Ini P mewakili apa? Untuk menjawab ini, Anda harus memahami tentang model keamanan informasi berbasiskan waktu. Nah, jawaban soal nomor 5 itu adalah A. Nah, referensinya itu model keamanan informasi berbasiskan waktu. Anda dapat lihat di buku Sistem Informasi Akuntansi ini, edisi 13 bab 8, halaman 239 sampai 240. Nah, model berbasiskan waktu, keamanan dikatakan efektif jika, nah ini P lebih besar daripada D, P lebih besar daripada D ditambah C. Nah, P adalah waktu yang dibutuhkan seorang untuk menerobos pengendalian preventif. Katakan misalnya pengendalian preventifnya adalah authentication atau intrusion prevention system. Nah, D adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi sebuah serangan yang sedang berjalan. Nah, contohnya misalnya adalah ini ada di intrusion detection system yang mendeteksi kalau ada serangan-serangan yang masuk. Nah, kemudian C adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon serangan dan mengambil tindakan perbaikan. Jadi kalau waktu mendeteksi sama mengadakan perbaikan itu lebih cepat dibandingkan waktu orang untuk menerobos pengendalian preventif, maka model keamanannya ini berarti efektif.